الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 73, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi ay yu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim, yang artinya wallahu a'lam. Ini masih mengisahkan tentang perkataan orang-orang Yahudi. Ujar orang Yahudi, dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Maksudnya kita orang-orang Yahudi jangan mempercayai orang yang selain agama Yahudi. Maksudnya tuh jangan mempercayai orang Islam, jangan mempercayai pandiran Muhammad. Kan Muhammad kada sama agamanya dengan kita aja orang Yahudi. Jadi kita harus mengikuti, percaya kepada orang yang mengikuti agama kita. Selain agama kita jangan diikuti, ujar orang Yahudi nih. Katakan, ujar Allah Ta'ala bilang, katakan wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Maksudnya Allah mengungkapkan adanya perkataan pemimpin-pemimpin Yahudi yang melarang kaum Yahudi menyatakan kepercayaan mereka kepada orang lain yang bukan Yahudi. Artinya jangan percayai pandiran Muhammad. Nampak bahwa kenabian itu boleh saja diberi oleh Allah kepada orang lain selain orang-orang Yahudi. Jadi kan ujar Nabi Muhammad, pangkat kenabian itu terserah Tuhan, diberi Tuhan kepada orang Yahudi kah? Bisa jadi diberi Tuhan kepada orang yang bukan Yahudi, bisa jadi. Buktinya kan Nabi Muhammad itu kan seorang nabi. Kan ujar bubahan Yahudi, pangkat kenabian itu cuma diberikan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang yang bukan Yahudi, ujar bubahan Yahudi. Nah, tapi ternyata pangkat kenabian itu bisa aja diberikan Allah kepada orang yang bukan Yahudi. Contohnya Nabi Muhammad itu kan orang Arab, bukan orang Bani Israel. Nah, karena orang Yahudi ini kadang mengingini Nabi akhir zaman itu daripada bangsa Arab, ia mengingini daripada bangsa Bani Israel. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Terserah Tuhan lah untuk menjadikan Nabi itu dari golongan siapakah, dari suku manakah, ya Allah terserah Tuhan. Sebab jika hal itu dikatakan kepada umat Islam, tentu umat Islam akan menjadikannya alasan untuk menguatkan kerasulan Muhammad. Jadi jangan dipadahkan, jangan diyakini. Artinya pangkat kenabian itu diberikan kepada selain Yahudi, ujar bubuhan Yahudi nih. Yang diutus oleh Allah dari kalangan orang Arab Nabi Muhammad itu, bukan dari kalangan orang Yahudi. Sikap semacam itu timbul karena orang-orang Yahudi itu memang mengetahui bahwa Allah dapat mengutus seseorang rasul. Padahal sebenarnya orang Yahudi ini meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu sanggup aja menjadikan nabi daripada selain bangsa Yahudi. Cuman bahannya nih ya tadi menyembunyikan kebenaran. Biarpun tidak dari kalangan bangsa Yahudi, tetapi mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad adalah karena kesombongan dan kedengkian mereka. Jadi mereka akan mengakui itu Nabi Muhammad.
Sesungguhnya petunjuk yang baru diikuti itu ialah petunjuk Allah. Jadi yang diikuti itu petunjuk Allah, jangan diikuti petunjuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu menyesatkan. Maksudnya bahwa petunjuk itu tidak hanya untuk satu bangsa tertentu di antara hamba-hambanya. Petunjuk itu disampaikan melalui nabi-nabi yang diangkat oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Jadi jangan contoh misalnya pemimpin Yahudi siapa misalnya Allah. Itu menyesatkan. Yang diikuti itu nabinya. Siapa? Nabi Musa, ikuti aja. Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel. Itu jujur aja mereka itu menyampaikan petunjuk Allah. Tapi orang-orang Yahudi ahli kitab yang menyelewengkan ayat Allah itu menyesatkan, jangan diikuti itu. Oleh sebab itu orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sesat dan tidak ada seorang pun yang sanggup menyesatkannya. Maka tipu daya ahli kitab, maksudnya orang Yahudi, tidak akan memberi pengaruh sedikit pun kepada orang muslim, dan tidak ada yang dapat menghalangi kehendak Allah terhadap nabi-nabinya. Di tafsirnya lah ulun bacalah. Kerasulan itu adalah karunia dari Tuhan yang berada di dalam kekuasaannya secara mutlak. Jadi tasawuf Tuhan artinya Tuhan berkehendak misalnya orang Selan jadi rasul, bisa jadi rasul. Karena mesti orang Bani Israel, jadi bukan mesti Bani Israel yang jadi nabi, jadi rasul itu berhak orang Yahudi aja, bukan kami aja. Ada aja Tuhan. Allah Maha memberi dan Maha mengetahui, terserah Tuhan. Nah, memberi pangkat kerasulan itu kepada siapa? Siapa saja yang berhak mendapatkan karunia Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada orang yang berhak menerimanya. Sama juga nih kita nih, ada miskin ada sugih. Orang miskin memang dikehendaki Tuhan miskin. Orang sugih memang dikehendaki Tuhan sugih. Kadang kawa kita mengatur-atur. Jika miskin aja kadang kawa Tuhan berkehendak sugih. Nah, dalam pernyataan ini terdapat peringatan bahwa orang-orang Yahudi telah mempersempit pengertian tentang karunia Tuhan yang maha luas. Dikiranya kalau karunia Tuhan berupa pangkat kenabian itu diberikan kepada orang Yahudi aja, pada orang Arab kawaya juga buktinya Nabi Muhammad kan pangkat kenabian diberikan kepada Nabi Muhammad, tapi mereka kadang mengakui karunia Allah sangat luas dan rahmatnya diberikan secara merata menurut kehendaknya terserah Tuhan. Ini merupakan bantahan terhadap tuduhan ahli kitab yang mengatakan bahwa kenabian dan kerasulan itu hanya bagi orang-orang Bani Israel saja. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah mempunyai hak mutlak untuk mengutus Nabi dan Rasul sesuai dengan keadilan dan rahmatnya. Kemudian ayat yang sepertinya pulang tadi, yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang artinya dia Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Kayak kita nih kan dikehendaki Tuhan kalau jadi orang beriman, dikehendaki Tuhan. Jadi ibaratnya ini karunia Allah Ta'ala. Adapun orang kafir dikehendaki Tuhan juga jadi kafir kan gitu. Kalau di anu tah memang karunia Tuhan dah. Nah, pengertiannya rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi adalah suatu karunia Allah semata. Karunia Allah sangat luas dan rahmatnya merata pada setiap hambanya. Sama juga orang dijadikan keturunan Nabi, ini kan ada kehendak, ya kalau dan kadang kau menolak juga. Contoh misalnya buan Habib ya Allah terlahir menjadi seorang zuriat Nabi, ini kada kehendak dan ini kada kau menolak juga. Kayak kita kada Habib, kada boleh ya kalau kada kawa kehendak jadi Habib, kada kawa. Atau misalnya orang Habib tuh, aku kadang jadi Habib pada kawa juga, memang takdir Tuhan kayak itu sudah. Tak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi Allah dalam memberikan karunia itu. Maka Allah berhak untuk menambah rahmat dan karunia-Nya kepada hambanya sesuai dengan keadilannya. Tidak seperti pendapat ahli kitab bahwa rahmat Allah dan karunia-Nya untuk mereka saja. Dengan demikian Allah mempunyai kekuasaan yang tak terbatas untuk mengutus Nabi menurut kehendaknya.
Jika Allah mengutus seorang nabi dari satu bangsa tertentu, itu semata-mata karena limpahan karunia dan rahmatnya semata. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa penilaian Allah terhadap seseorang pada dasarnya adalah sama. Tidak ada seorang pun yang melebihi orang lain kecuali dengan takwanya. Keutamaan itu hanyalah datang dari Allah yang diberikan kepada seseorang menurut kehendaknya. Jadi manusia ini sebadataan menurut Allah Ta'ala sama aja, nang membedakan takwa aja. Kalau misalnya bian tabungas, kalau nggak tabungas, kata istimewa bian kah? Kada sama aja juga. Bian misalnya kulit putih, ulun awak kirang, tak istimewa bian kah? Kada. Tuhan kan memandang itunya sama aja, nang balain itu takwanya. Bila ulun tertakwa pada bian, ulun paling mulia. Atau bian tertakwa pada ulun, bian lebih mulia. Nah itu. Jadi ibaratnya orang Yahudi itu mereka itu mengklaim bahwa diri mereka lah yang paling mulia, bahwa diri mereka lah yang paling hebat, padahal kada. Bahkan itu bisa menjadi sombong, dan sombong itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minkum.